Kembali lagi bersama saya Devika dalam acara Taspen Talk. Sobat Taspen, kali ini saya bersama dengan seorang bapak yaitu Pak Tarom. Halo Pak Tarom, Halo. apa kabar? Pasti baik-baik aja kan Pak? Nah Pak Tarom, bapak ini adalah SVP perencanaan. Berarti ahli sekali dalam merencanakan masa depan ya Pak? Nah Pak, kita mau tanya-tanya nih Pak di sini. Sebuah kehormatan untuk kami, Bapak bisa hadir dalam acara Taspen Talk ini dan Sobat Taspen menyaksikan acara kita pada hari ini. Nah, Pak, pertanyaan pertama nih, Bapak sebagai pekerja dalam sebuah perusahaan itu sudah berapa lama sih dan kenapa Bapak memilih untuk jadi pekerja? Terima kasih Devika, rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa dalam acara yang bagus ini. Tentunya Devika dengan saya jauh sekali gapnya, gitu ya. Nah, Devika ini baru mulai berkarir, saya akan mengakhiri karir. Nah, itu yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita ingin sharing kepada generasi yang mau mulai karir gitu ya. Tapi boleh nggak sih kalau dibuka biar nggak ini oke ya. Oke, kita ini memang suka menjadi pekerja, ya. Suka menjadi pekerja. Kenapa? Ya kalau jadi pekerja itu kan lebih nyaman, gitu ya. Terus memiliki penghasilan yang tetap, gitu. Apalagi kalau di perusahaan atau di instansi yang ngelola uang ya. Tentunya, ya kita hidup nyaman lah. Nggak usah nyari nasabah, nggak usah nyari uang lainnya, kita kerja tiap tanggal 1 dapat uang gitu. Nah, yang berikutnya kita ini ya tidak kita pungkiri ya, tidak semua orang itu bisa bisnis, ya kan, ya. Dan semua orang tahu kalau bisnis itu risikonya tinggi, ya. Dan tidak semua orang bisa mengelola risiko bisnis itu. Nah, risiko bisnis itu besar dan harus mempunyai jiwa yang berani, gitu ya. Istilahnya harus nekat lah. Tapi kalau bekerja, gitu tes satu kali masuk ke instansi atau ke suatu BUMN perusahaan, itu selanjutnya kita tinggal menata karir saja, gitu ya. Tidak mikirin prospek ke depan dapat untung atau tidak, yang pasti kerja baik, prestasi, selesai masalahnya, seperti itu. Nah, rekan-rekan semuanya mungkin yang ada di Taspen maupun di lingkungan pemerintahan daerah maupun pusat, tentunya dulu orang suka sekali mengagungkan menjadi PNS, ASN gitu ya. Kalau kita bisa jadi pegawai tetap, kira-kira seperti itu. Nah, mengapa sih orang dulu lebih suka menjadi ASN atau PNS, kerja di pemerintahan gitu ya? Ya, karena ada sesuatu yang dicari. Orang itu menjadi PNS dengan harapan mendapatkan pensiun setelah purna tugas. Nah, gitu kan? Nah, ada pilihan kalau dulu menjadi pegawai swasta, gitu kan, tapi tidak jelas masa depan perusahaannya, atau jadi PNS gaji kecil, ya, tapi pensiunnya tapi dapat pensiun, kira-kira seperti itu. Nah, tapi berbeda dengan ASN sekarang, ya. ASN sekarang itu gajinya luar biasa, dan saya kira mungkin bisa bersaing dengan menjadi pegawai BUMN atau swasta, gitu ya. Nah, ASN di pusat itu kalau kita menurut catatan kita ya, itu paling kecil 6 juta lah, paling tinggi sekitar 78 juta satu bulan loh, ya. Jadi tidak kalah dengan teman-teman yang kerja di swasta gitu. Nah, di daerah itu penghasilan ASN itu paling rendah 2,7 lah udah dapat, ya kan. Tertinggi 63 juta itu di DKI lah, pemerintahan daerah. Kenapa seperti itu? Ya karena ada tunjangan kinerja. Nah, itu yang membuat orang termotivasi produktif lah, kira-kira seperti itu. Nah,
zaman udah berbeda, tuntutan layanan sudah berbeda, maka reward pun juga berbeda. Sekarang kalau dulu orang menjadi pekerja swasta karena ada uang banyak gitu ya, tapi ada juga pilihan menjadi pegawai negeri, pengen dapat pensiun gitu ya. Sekarang pegawai negeri lebih seksi lagi gitu ya. Nah, karena satu, gaji pada waktu aktif gede gitu kan, begitu purna tugas dapat pensiun. Nah, ini sangat menarik sekali kan. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan teman-teman swasta, kerja swasta ya, kita lihat UMP aja, uang minimum provinsi gitu ya. Paling tinggi itu di DKI. DKI itu sekitar 4,2 sampai 4,4 lah gitu. Tapi yang terendah itu di daerah Yogyakarta itu 1,7 ya. Kalau dari angka ini penghasilan pegawai swasta maupun pegawai negeri, enakan mana deh ya kan? Tentunya enak yang pegawai negeri gitu ya, karena effortnya juga tidak terlalu dibandingkan teman-teman yang swasta karena harus dituntut produktif. Nah, angka upah minimum provinsi ini tentunya ada standarnya atau perhitungannya, komponen apa yang diperhitungkan gitu ya. Jadi kalau upah minimum provinsi itu adalah kelayakan orang hidup gitu. Nah, kalau 4,2 4,4 hidup di Jakarta itu kira-kira bisa lah layak gitu. Nah, dibandingkan dengan di Jogja hanya 1,7, layak enggak sih 4,4 bandingnya 1,7 gitu ya? Layak, karena di Jogja mungkin sekali makan bisa 3.000 5.000 gitu ya. Saya dulu masih terkenang waktu kuliah ya, kalau kuliah makan itu yang dibeli cuma lauknya aja. Kan gitu deh ya kan. Jadi kita kalau dulu kos belinya beli lauk aja gitu ya, lainnya gratis gitu ya, nggak nyampe 5.000 bisa. Nggak tahu kalau sekarang mungkin ya nggak nyampe 10.000 lah gitu. Nah, standar hidup layak itu bisa dihitung dari gini, angka itu bisa dibelanjakan untuk makan, minum, beli baju, sandang ya, kalau bisa nyicil rumah, untuk sekolah, proteksi kesehatan, untuk transportasi gitu ya. Dan sekarang sudah komunikasi sudah menjadi kebutuhan ya, bisa untuk komunikasi, paling tidak pulsanya kebeli lah kira-kira gitu. Nah, namun demikian kadang kita ini tidak peduli masa depan kita. Nah, penghasilan yang besar itu tidak pernah terpikirkan ke depan seperti apa sih gitu. Kita nggak tahu ya, besok di PHK, hari ini kita meninggal, nggak pernah tahu. Nah, oleh karena itu sebetulnya risiko seorang pekerja ya dibandingkan dengan rasa pengusaha itu adalah risiko di PHK ya. Orang swasta di PHK mungkin risikonya lebih besar probabilitasnya, apalagi zaman pandemi seperti ini gitu ya. Pandemi, produksi berkurang, yang beli berkurang, tentunya pengurangan pegawai gitu ya. Beda dengan ASN gitu. Kalau ASN ini bisa survive gitu ya, karena penghasilan nggak turun, justru pekerjaan bisa dikerjakan di rumah kan gitu ya. Nah, PHK itu pernah terjadi di beberapa departemen dulu karena ada merger, penggabungan. Kita dulu di departemen perhubungan, ada pembubaran dulu departemen sosial, penerangan gitu ya. Ya tentunya stres juga ASN. Artinya ASN itu tidak tahan juga terhadap risiko PHK itu. Nah, yang kedua, kalau nggak di PHK karena kita bekerja, naik motor, naik transportasi, tentunya juga akan potensi kecelakaan. Kalau kecelakaan, lecet, dikasih W3K selesai nggak apa-apa. Kalau kecelakaan cacat gitu ya, kita mungkin nggak bisa lihat, tidak bisa beraktivitas, ya tentunya nanti akan secara alami ya, nggak bisa bekerja, tentunya pensiun dini, kira-kira seperti itu. Nah, yang paling tidak pernah terpikirkan, tapi ini menjadi wajib kita, karena kita orang hidup kan. Orang hidup itu semua mati, cuma nggak tahu kapan matinya. Nah, ini yang betulnya perlu kita prepare gitu. Kalau kita meninggal hari ini, maka penghasilan yang kita terima hari ini itu hilang mulai bulan depan. Nah, coba dipikirkan Devika gitu ya, dan teman-teman yang lain,
selagi masih muda gitu. Yang kalau masih lajang mungkin nggak pernah terpikir ya. Tapi kalau yang sudah punya istri masih muda, bukan istri muda ya, istri muda gitu ya, punya anak 2 minimal gitu ya, itu meninggal seketika hari ini, maka apakah pernah kita terpikir memikirkan istri dan anak kita ke depannya? Nah, ini menjadi PR kita. Yang terakhir ya, mungkin sebagai pekerja adalah berhenti karena usia ya. Ya tentunya beda-beda ya masa usia pensiun ya. Kalau bagian negeri minimal 58, swasta bisa 55, bisa 57, kira-kira seperti itu. Nah, risiko-risiko ini tentunya harus dipikirkan bagaimana mengatasinya gitu, karena hilangnya penghasilan karena PHK, karena cacat tidak bisa bekerja, karena meninggal pada waktu aktif, dan karena usia seharus pensiun, ya itu jadi problem kita. Nah, problem kita yang ada di Indonesia ya, penghasilan ketika aktif dan ketika pensiun. Ya contoh bagian negeri gitu ya, bagian negeri itu mungkin pada waktu aktif itu bisa menerima tadi sekitar 80-90 juta untuk yang level atas gitu ya. Nah, ternyata setelah kita evaluasi gitu ya, istilahnya replacement rasionya, pegawai negeri itu ketika pensiun atau purna tugas itu kisaran antara 2,2 sampai 5,2 pensiun bulanannya ya. Seorang kepala kejaksaan tinggi itu mungkin penghasilan sekitar 30-35, tapi begitu pensiun sekitar 4,7 sampai 5 juta. Bayangin aja seperenamnya hilang gitu kan. Padahal ketika masih aktif 30 juta mungkin wow gitu ya, bisa untuk apa saja. Begitu pensiun besok gitu, bulan depan udah jatuh seperenamnya ya, sekitar 18-19, nggak sampai 20% lah. Nah gitu, apakah itu bisa untuk menutup kebutuhan hidup yang layak? Nah itu yang kita pikirkan. Nah kalau kita tadi mengatakan bahwa PNS terutama ya, karena ini standarnya lebih enak ya, PNS kan terbuka gajinya, semua orang tahu lah ya. Kalau 18% itu sebetulnya kurang. Kenapa saya katakan begitu? Kalau dibandingkan dengan ketentuan Konvensi Social Security ILO ya nomor 102 tahun 1952 itu harusnya 40%. Jadi kalau kita aktif di sini penghasilan 10 juta, maka begitu kita purna tugas itu minimal harus dapat atau pegang uang 4 juta lah. Itu baru layak, kira-kira begitu. Nah, di Indonesia ini belum masuk ke arah sana, baru masuk 18, nggak nyampe 20%, sedangkan Korea itu luar biasa juga, sudah 43% ya. Jadi KBSP Malaysia juga udah 40% untuk pensiun. Wah, udah lumayan lah ya. Artinya kalau ada gajian sekarang 10 juta, pensiun 4 juta, 4 juta itu adalah sama dengan UMP di Jakarta loh ya. Apalagi kalau kita pensiun dapat 4 juta, pulangnya ke Jogja ya, UMP-nya hanya 1,7, artinya 4 juta, wah udah makan gudeg berkali-kali itu ya, setiap hari ya Dev ya.